Halo, saya Taufik Ertalalu. Kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini sangat spesial karena teman ngopi saya adalah orang pertama di LPP TVRI, Pak Iman Brotoseno. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik, sehat selalu. Sehat. Ya, terima kasih sudah diundang di acara ini. Luar biasa. Bagaimana Bapak? Senang dengan Gorontalo? Ya, panas ya. Panas. Tapi bagi saya Gorontalo menyenangkan karena dulu sebelum jadi dirut dan ketika masih aktif jadi kru film itu dan juga sering diving, Gorontalo adalah salah satu destinasi saya gitu ya. Berarti ini bukan kali pertama ke Gorontalo? Enggak. Pernah? Ya, berapa kali lah. Pak, ayo dihitung sudah berapa? 5, 6 kali? Ya, ada 4 kali Ada ya. 4 kali. Iya. Ini keempat. Iya. Dengar-dengar. Ini kelima kali Ini ya. kelima. Ini kelima. Dan kelima menjadi yang pertama kunjungan kerja Bapak sebagai Direktur Utama LPP TVRI. Iya. Buat kedinasan ya pertama kali. Buat kedinasan pertama kali. Orang-orangnya gimana nih Pak? Ya, oke lah. Oke lah. Ya, beda-beda tipis sama Manado lah. Beda-beda tipis sama Manado. Kan sudah kelima ya Pak. Saya curiga berarti sudah pernah coba makanannya. Gimana makanannya Pak? Saya nggak apal ya, terus terang ya. Terus terang nggak apal. Cuman memang saya gemar mencicipi makanan lah. Gitu. Jadi, tapi saya nggak hafal. Tapi mungkin yang ya kalau pengalaman yang kemarin-kemarin ya mungkin ada jagungnya, mungkin ada seafoodnya, makanan lautnya, gitu ya. Ya macam-macam lah ya. Macam-macam. Tapi mungkin pedasnya sama dengan Manado ya. Pedasnya sama dengan Manado. Oke, tapi kalau nama memang tidak begitu familiar. Tidak familiar. Pak, mungkin butuh kunjungan kesekian agar kemudian kenal yang namanya Milu Siram. Ada lagi kita punya makanan yang lain. Ya boleh. Kopinya bagaimana Pak di Gorontalo? Ya saya nggak terlalu ngopi-ngopi banget ya. Oh begitu. Tapi ya saya menikmati juga lah ya. Menikmati juga. Yang jelas untuk kulinernya di Gorontalo ini menyenangkan. Menyenangkan. Dan pedasnya terasa Pak? Ya, terasa gitu. Dan kalau makanan ikan, karena saya suka seafood ya, jadi makanan ikannya, makanan lautnya itu ya ada pedas-pedasnya juga gitu ya. Betul, sensasi freshnya masih terasa ya Pak ya, otomatis. Kuahnya juga pedasnya beda lah gitu ya. Kopinya sama berarti? Iya. Berarti tidak kayak ada, saya ngebayangin nih, apalagi dengan posisi Bapak kayak kopinya itu udah bertumpuk-tumpuk beberapa kali, misalnya dalam sehari harus ada 3-4 cangkir. Bagaimana di kantor? Enggak, saya enggak tidak terlalu, seperti itu. Tidak seperti itulah. Jadi ya normal aja lah ya. Normal aja. Ya paling 1-2 aja lah. 1-2 dalam sehari. Iya. Pak, coba dulu kopi khas TVRI Gorontalo. Saya coba nih ya. Silakan. Saya juga sebelum dingin Pak Iman. Mantap nih. Oh mantap. Ya. Rasanya pas ya Pak? Pas ya. Biasanya teman ngopi bareng yang datang ke sini setelah minum kopi kayak ada begitu. Pak Iman juga ada melakukan hal-hal yang seperti itu. This is ngopi bareng Pak. Seperti itulah keadaannya. Iya. Oke. Nah Pak, kalau saya lihat CV-nya, pendidikannya pernah di UI, lulus tahun 1984, benar Pak? Atau masuknya 1984 di Fakultas Hukum, tapi kemudian berkecimpungnya di dunia advertising dan film. Kok bisa banting setir Pak? Ya ini kan passion ya sebenarnya. Passion. Ya, kalau zaman saya dulu itu yang namanya sekolah film mungkin nggak ada kali ya. Ya, atau industri multimedia belum sedahsyat sekarang gitu ya. Jadi pasti kalau orang tua dulu dibilang anaknya mau sekolah film diprotes nanti. Kayaknya itu bukan cita-cita yang tepat ya. Itu madesu, itu masa depan suram pasti dibilangnya masa depan suram. Iya, karena memang stigma orang film zaman dulu kan ya kayaknya kan keleleran, nggak jelas gitu ya. Ya ada mungkin sekolah film kayak, tapi nggak. Ya belum jadi bayangan lah ya. Jadi waktu itu ya orang tua masih menganjurkan untuk ya yang
sekolah yang normal aja lah ya. Yang umumnya di tahun itu. Iya kan, ekonomi, hukum, kedokteran, insinyur, gitu-gitulah ya. Oke. Tapi ini kan nggak hanya di Jakarta aja atau di Indonesia. Di Amerika pun dulu begitu. Yep. Zaman dulu pun kalau saya baca ada penelitian dari majalah Forbes itu justru ada suatu masa di mana pencari kerja atau orang sekolah yang diminati itu ke MBA. Yep. Ya, ambilnya MBA. MBA semua gitu di Amerika. Tapi ketika zaman berubah, sekarang justru sekolah film. Betul. Sekolah film karena ada industri Hollywood dan sebagainya. Jadi kalau orang tua itu cari menantu di Amerika sekarang yang lulusan sekolah film gitu. Bukan lagi yang MBA. Bukan lagi MBA. Bukan lagi yang sarjana hukum, insinyur, begitu ya Pak? Ya, tapi waktu itu kenapa saya pindah ya mungkin karena passion. Memang dari dulu saya suka seni ya. Jadi dari dulu suka seni. Jadi sebenarnya saya keterima di ITB juga seni rupa dulu. Begitu? Cuman saya pilih ke hukum. Ke hukum. Itu karena mau dengar orang tua banget ya Pak? Iya, kita kan nggak bisa lepas dari orang tua lah zaman itulah. Oke. Tahun 80-an saya masih ya beda dengan sekarang ya. Sekarang kan anak saya mau sekolah apa ya terserah lah gitu ya. Tidak lagi Bapak mengadaptasi pola seperti yang dilakukan orang tua? Iya. Tapi memang akhirnya passion aja lah. Jadi emang saya suka moto ya. Saya suka motret dan saya buka kemampuan saya waktu itu bener-bener serius lah gitu ya. Motretnya, saya motret macam-macam. Saya juga jadi desain artis ya. Yep. Ya, jadi desain artis untuk dulu masih ada cover kaset tuh. Oke. Jadi kita desain artis buat cover kasetnya. Jadi akhirnya sampai ya akhirnya memutuskan terjun ke film lah gitu ya. Begitu. Nah, tapi dulu kan karena awalnya tuh karena dulu saya ingat tahun 90 itu RCTI memulai dengan iklan-iklan. Yep. Ya, jadi ada iklan-iklan, di situ tumbuh kebutuhan di industri film iklan ya. Yep. Ya, jadi ada kebutuhan aja lah. Waktu itu sutradara dan semuanya masih orang asing. Belum ada orang kita. Nggak ada orang Indonesia, karena kita nggak bisa. Gitu. Kita bisa buat film, tapi ketika kita harus mengkomunikasikan dalam bentuk film iklan, 30 second, 60 second, bingung gitu. Yep. Jadi akhirnya kebanyakan yang ada di Indonesia itu adalah orang-orang asing dari Amerika, dari Jepang, Malaysia, bahkan dari Inggris gitu ya. Jadi awal-awalnya saya banyak belajar dengan mereka-mereka gitu ya. Jadi akhirnya ya learning by doing dan sempat ngambil course lagi, pendidikan di luar lagi. Akhirnya nyemplung beneran gitu ya. Akhirnya masuk beneran. Nih Pak Iman, apa ketika kuliah hukum itu juga sudah mulai melakoni hobinya di fotografi? Sudah. Otomatis sekaligus menjalani sebagai mahasiswa hukum, sekaligus menjalani sebagai artis digital. Zaman sekarang dibilang digital artis ya. Artis. Zaman dulu ya artis seni lah gitu ya, fotografer, motret, buat cover kan juga harus motret segala macam. Orang tua melihatnya itu, nih anak saya nih kuliah hukum tapi kok masih yang melenceng ya begitu pasrah ya. Juga. Oh, mereka pasrah. Tahun kapan mereka itu benar-benar pasrah, sudah ini Iman lanjut aja, go ahead gitu. Ya, akhirnya kan mereka melihat sendiri udahlah terserah lah gitu lah. Bapak berapa bersaudara? Saya paling tua. Paling tua. Adiknya ada berapa, Pak? Ada 2. Ada 2. Di industri yang sama atau jalannya berbeda? Beda. Cukup demokratis berarti orang tuanya dong waktu itu, meski agak kayak memaksa juga. You harus dihukum. Sebenarnya dia nggak bilang you harus dihukum, nggak. Oh, tidak demikian. Tapi yang ya pilihannya kan waktu itu kan yang sekolah-sekolah umum aja lah. Sekolah umum yang pada umumnya waktu itu menjadi inceran. Rata-rata memang menjadi inceran dari teman-teman favorit gitu ya Pak ya? Saya sekolah di UI kan, ya, betul. jadi memang nggak susah masuk UI waktu betul. Itu. Susah. ITB kan ikut juga toh Pak, tapi ikut kenapa UI lah, bukan ya, ITB? Kembali ke tadi kan. Tadi itu mau jadi apa kita? Mau jadi bidang seni rupa waktu itu belum jadi pilihan. Jadi untuk bidang seni saat itu ya jadi opsi kesekian. Beda dengan saat ini Bapak melihat. Saat ini kan industri multimedia, industri kreatif, film, digital,
semuanya udah sangat maju sekali gitu. Jadi dan sekolah film, sekolah desain, jadi itu ada di mana-mana sekarang kan di Jakarta atau di Indonesia gitu ya. Yeah. Pernah ambil course di London, bagaimana ceritanya Pak? Ya sebenarnya ya itu karena ingin perdalam aja lah ya. Jadi, ingin memperdalam. Kadang-kadang, bukan yang ngambil magister hukum ya, tapi malah kesana. Ya karena ya saya pikir ya, saya perlu tahu basic knowledge-nya dulu nih tentang film production lah. Gitu. Jadi dan setelah saya punya pemahaman tentang itu, ya setidaknya menambah ilmu lah ya. Dan menambah ilmu. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana ilmu itu saya dapat ketika saya bekerja benar-benar ini, karena itu yang pengalaman yang sesungguhnya ya. Jadi belajar dengan orang-orang yang berbeda gitu. Dan saat itu di Indonesia, ketika awal-awal industri film iklan berdiri tumbuh di Indonesia itu memang sangat jarang orang Indonesia ya. Jadi ya orang Indonesia itu kehitung jari begitu ya Pak? Jarang sekali ya, mungkin nggak ada ya buat sutradara, DOP, kemudian penata artistik, kemudian itu mungkin nggak ada, orang asing semua gitu. Karena memang disiplin ilmu yang berbeda ya antara film layar lebar sama film iklan dan atau dokumenter. Jadi berbeda sekali gitu ya. Jadi karena kan buat iklan itu kan ada pendekatan komunikasi terkait dengan brand produknya. Bagaimana produk ini bisa apa ya dijual dalam bentuk komunikasi visual. Dan itu dengan durasi yang pendek, 30 second atau 60 second, harus bisa mendeliver pesan-pesannya. Betul. Bapak mendalami itu dan sangat menikmatinya ya? Iya. Pak, nanti kasih tahu ya, bagaimana cara bikin iklan yang ya brandnya bisa bikin orang jadi di top of mind-nya orang-orang. Iya. Ada cara khusus begitu Pak? Ya. Misalnya memang harus meeting dengan tim atau? Ya, itu kan proses ya. Jadi kan ada di proses dari pertama ketika penyusunan konsep kreatif, kemudian dalam eksekusi di storyboard, sampai ketika eksekusi di produksi ya, syuting dan sebagainya. Jadi banyak proses tahapannya. Dan itu kan kalau kita buat iklan kan juga harus melalui FGD dulu kan. Jadi konsepnya itu atau nanti storyboardnya di FGD kan. Betul. Jadi kita lihatnya apa kekurangannya. Jadi sebenarnya ini yang membuat untuk pembuatan sebuah produksi film iklan itu tahapan-tahapannya sangat ketat ya. Betul. Pak, tahan dulu. Nanti tahapan-tahapannya kita akan lanjut setelah kita jeda. Jangan kemana-mana, tetap ngopi bareng di TVRI. Pak Iman, kita lanjut ngopi dulu sebelum dingin Pak. Silakan. Kita masih ngopi bareng dengan Pak Iman, seru sekali kopinya. Belum dingin toh Pak? Belum. Kita juga obrolannya belum selesai. Saya mau gali lebih banyak, Bapak bilang kalau bikin iklan yang bisa sampai di top of mind itu harus ada tahapan-tahapannya. Tadi Bapak cerita kita harus menyesuaikan dengan FGD-nya, ada storyboard-nya. Ya saya mewakili orang yang nonton acara ini, yang lagi ngopi bareng kita, yang ingin mendalami ini Pak, mau jadi the next Pak Iman, tahapan-tahapannya apa saja nih Pak? Enggak, jadi gini, pertama yang perlu kita pahami ini, kita harus tahu siapa target audiensnya dulu. Target audiens. Ya, itu penting, jadi ketika kita membuat sebuah iklan,
kita sudah memetakan nih target audiensnya bagaimana. Karena itu berkaitan dengan tingkat perception dari mereka untuk menerima sebuah pesan ya. Betul. Ya, jadi untuk di Indonesia ini kan kita bisa kategorikan ada kelas A, B, dan C misalnya untuk target audiensnya ya. Ya, untuk target audiens kelas A itu yang mungkin dari segi edukasi, segi income berbeda dengan kelas B dan C dan D gitu ya. Jadi untuk misalnya kelas A tentu saja pesannya berbeda dengan yang kelas C, D. Jangan dipaksakan gitu. Betul. Jadi ini contoh aja, contoh aja untuk iklan obat batuk ya. Iklan obat batuk katakanlah sebuah merek merek obat batuk yang dijual umum, kita lihat ada di warung-warung segala macam. Itu umumnya kan harus disampaikan dengan cara dibuka, diminum, dikasih lihat minumnya gitu. Karena itu buat kelas CD harus dong. Kalau nggak sampai nanti. Kalau kita dengan pendekatan yang A nggak sampai. Misalnya iklan mobil misalnya, iklan mobil Kijang dulu, itu selalu disebutkan muat untuk nenek, kakek, teteh, kakak, om segala macam, terus di shoot kelihatan jalan di jalanan jelek, suspensinya bagus gitu, itu perlu ditampilkan gitu. Tapi kalau misalnya iklan mobil Rolls Royce, nggak perlu. Gitu. Tidak demikian kemasannya. Rolls Royce itu cukup apa? Iklan Rolls Royce di Inggris itu cukup gambar orang lagi nyetir, kemudian kelihatan jam tangannya. Jam tangan doang nih Pak? Jam tangan nyetir gini, nyetir itu aja. Kemudian ada soundnya suara jam tangan, tek 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 tek. Itu aja selama 30 second, tek 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 tek, jalan. Terus endingnya cuma bilang, ketika kamu mengendarai Rolls Royce, kamu bisa mendengar bunyi detak jam kamu. Terasa memang bedanya. Beda kan? Nggak perlu ini teteh, kakak, om, nenek bisa masuk. Nggak perlu, Rolls Royce sudah kelas A. Betul. Nggak perlu disebutin itu. Jadi yang disampaikan adalah bagaimana bahwa mobil Rolls Royce itu sangat halus mesinnya. Sehingga kita bisa mendengarkan suara jam tangan kita sendiri. Betul-betul kedap begitu ya Pak. Jadi contohnya ya, jadi kita harus punya tahu target audiensnya. Itu nomor satu. Sebelum mengemas iklannya, tahu dulu untuk siapa. Gitu. Target audiensnya. Kemudian juga cara komunikasinya. Itu juga terkait target audiens gitu. Kenapa iklan-iklan dangdut dipakai untuk merepresentasikan target audiens kelas CD. Artis-artis dangdut ya karena related sangat related gitu. Kemudian juga hal-hal yang lain adalah bagaimana iklan itu misalnya simple, single message. Jadi nggak boleh campur-campur message-nya. Harus satu pesan saja. Satu pesan aja, single message gitu. Jadi apa sekarang? Kita mau jual dengan berbagai macam kopi ini. Misalnya contoh, berbagai merek, apa yang kita mau jual? Pesannya apa? Macam-macam kan? Jadi beda-beda lah. Jadi kita nggak boleh campur aduk. Single message. Kita mau jual misalnya obat pegelinu lah katakanlah. Pesannya harus terkait dengan pegelinu, udah gitu aja, ada single message aja gitu. Kita mau jual macam-macam, makanan juga gitu. Makanan misalnya atau minuman, semuanya minuman. Apa minuman? Ya kesegaran yang kita jual udah. Itu aja, tidak boleh dicampur dengan yang lain. Kita jangan bicara yang lain lagi sekarang. Karena itu akan menjadi diferensiasi dengan produk-produk yang lain. Jadi kita membuat diferensiasi dengan produk-produk yang lain. Harus ada diferensiasinya. Ketika orang melihat, oh ini yang membuat beda gitu. Termasuk dengan tagline nih. Kenapa? Misalnya, mohon maaf, saya bilang ada produk jamu atau produk minum jamu yang bilang orang pintar. Ya, orang pintar minum jamu sekian, jamu gitu. ini. Jadi itu kan mindsetnya dibuat ya. Jadi orang pintar. Sehingga kompetitor kan ngelihat, coba sekarang orang bejo minum ini gitu. Dibikin lagi dan seterusnya. Memang benar-benar harus kreatif gitu Pak. Pertanyaannya apakah harus sekolah formal atau mungkin dengan mendengarkan
enggak. Ya pasti ada sekolah formal juga. Adalah pendidikannya sekarang. Sekarang ada kok pendidikan untuk desain komunikasi visual. Betul. Ada banyak gitu. Tapi pada akhirnya terjun langsung kepada pekerjaan itu akan sangat membantu ya. Oke, Pak, kita lanjut, tapi ada kuis nih, sudah disiapkan. Bapak tinggal pilih cepat, saya sampaikan 2 kata yang berbeda, Bapak tinggal pilih pilihannya yang mana. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, bismillah, kita mulai kuisnya. Teman ngopi bareng, standby ya. Nih Pak, pilih fotografi atau nulis? Nulis. Oke, yang kedua, sutradara atau dirut? Sutradara lah. Gitu ya. Oke, nah sekarang nih Pak, yang ketiga, sutradara atau professional diving? Sutradara. Sutradara. Oke, kalau kita lihat nih dari jawabannya, berarti sutradara itu sesuatu yang boleh saya bilang yang sudah mendarah daging dengan Pak Iman. Iya jelas lah, saya puluhan tahun di sini, hidup saya di situ ya. Jadi saya buat film iklan, saya buat dokumenter, termasuk dokumenter underwater, saya juga buat film-film bawah air, saya juga buat film layar lebar, dan saya dalam tanda kutip mencapai kemasyhuran yang cukup di dunia ini gitu ya. Di sutradara. Sutradara, dan dari segi honor pemasukan juga lebih gede daripada di Rut TVRI. Oh, gitu ya Pak ya? Luar biasa. Teman-teman saya bingung, ngapain kamu masuk jadi di Rut TVRI? Lah itu Pak, ketika ada teman-teman yang bilang, lah Man kok masuk di Rut TVRI, kenapa tidak bertahan di sini? Apa kemudian yang membawa Bapak? Saya harus ada di lembaga ini. Apa yang perlu dibenahi dari kita? Ya mungkin itu udah arahan dari teman-teman lah, agar bisa membantu TVRI ya, dan mungkin pesan tersirat dari Pak Jokowi lah, ya bantulah TVRI. Betul. Jadi nggak apa-apa lah, kita berikan kemampuan saya ini untuk memimpin TVRI, dan kebetulan kan background saya juga nggak asing-asing banget dengan produksi ya. Jadi saya bisa ikut terjun langsung, bahkan saya bisa terlibat dalam program, kemasan program, dan kadang-kadang saya syuting sendiri gitu di TVRI gitu. Oh begitu Pak? Iya. Jadi nggak sering, cuman ada beberapa proyek yang saya ikut turun tangan sendiri ya, terjun langsung. Kayak misalnya Sumpah Pemuda tahun lalu, saya buat klip video kebangsaan ya, saya turun tangan sendiri gitu. Jadi sutradara, cuman DOP-nya ada teman-teman TVRI juga, sama kombinasi dari luar. Jadi kolaborasi lah gitu ya. Jadi sekaligus mengobati rasa rindu saya. Mengobati rasa rindu dengan terlibat dalam proyek yang demikian di TVRI. Tapi kan ini kan suatu saat saya kembali lagi lah pasti ke bidang film ya. Jadi itu udah pastilah gitu, karena kalau di film itu kan kayak Akira Kurosawa itu umur 70-an masih ngedirect. Jadi nggak ada masalah gitu. Jadi kalau saya, jadi nanti soon setelah saya selesai di TVRI, saya akan kembali jadi kru lagi lah. Karena Bapak lebih menikmati itu. Ada beberapa proyek-proyek yang tertunda sebenarnya. Oke. Ada proyek layar lebar yang tertunda, yang tadinya harus dikerjakan, tapi ketika saya jadi dirut nggak mungkin kan saya syuting. Betul. Saya masih punya kontrak dengan beberapa rumah produksi besar. Itu depending ada. Demi negara. Iya. Boleh dibilang begitu Pak? Iya. Nah, pasti sepanjang karir Bapak mendirect, kemudian ada proyek-proyek besar yang keluar, kita juga bisa lihat dan menyaksikan itu. Apa proyek yang menurut Bapak paling fenomenal dan kesannya itu kayak Taufik saya nggak bisa lupa itu? Apa tuh Pak? Ya kalau sebagai orang film ya pasti layar lebar ya. Ya layar lebar yang menjadi salah satu goal yang paling menjadi catatan dalam karir atau karir dan mungkin catatan showreel-nya gitu ya. Catatan showreel-nya dari seorang sutradara ya. Ya layar lebar itu. Layar lebar. Karena ketika kita buat layar lebar itu benar-benar energi kita, passion kita semua dituangkan di situ, emosi kita dituangkan. Beda dengan iklan ya. Iklan kan cepat ya. Proses cepat, pre-produce cepat, syuting cepat, editing cepat. Kalau iklan, kalau layar lebar itu bisa setahun produksinya. Yang benar ya, kita bisa setahun, dan prosesnya juga nggak mudah gitu, dari proses casting. Jadi saya rasa
uh, uh, saya merindukan untuk syuting layar lebar lagi gitu. Oke. Name it, Pak. Project apa yang paling berkesan itu? Layar lebar yang mana? Yang ya terus ya terakhir yang saya buat Tiga Sri Kandi, Tiga Sri Kandi. Itu cukup bagi saya cukup menjadi sebuah catatan sejarah dalam profesi saya ya, karena saya bekerja dengan teman-teman yang saat itu bintang-bintang top semua ya. Yep. Ada Reza, BCL, Chelsea, Tara Basro, semua saya gabungin di semua itu. Orang juga kaget, kok bisa lu gabungin semua gitu ya? Bisa aja gitu. Dan ceritanya juga saya suka, karena saya suka sejarah ya. Bapak suka sejarah? Ya, jadi ya pasti film-film yang berkaitan dengan sejarah itu saya suka gitu. Dan ini kan sejarah true story tentang catatan peraih medali Indonesia pertama di Olimpiade ya. Jadi ya, saya pikir itu, dan ada beberapa proyek-proyek ke depan juga berkaitan dengan sejarah juga. Berarti proyek yang nanti, yang pending itu masih berkaitan dengan sejarah. Ya. Pak, penting sekali sejarah, Pak. Penting bagi saya ya, karena bagi saya itu dengan sejarah kita bisa berkaca tentang diri kita siapa itu. Dengan sejarah kita bisa mengenali siapa diri kita. Yes. Ya itulah. Jadi itu kan sejarah itu potret ya. Betul. Potret yang terbaca lah. Sejarah itu dengan film ya, dengan film yang kita bisa memuat narasi ataupun tema-tema tentang sejarah, kita bisa menggambarkan potret masyarakat pada waktu itu ya. Betul. Ini semua relate, Pak. Iya, relate. Tentang sejarah, bagaimana Bapak mengungkapkannya lewat karya-karya tadi. Tentang TVRI juga ada sejarahnya. Tentu Bapak juga punya harapan bagaimana nanti TVRI ke depan, sehingga itu menjadi sejarah bagi orang-orang di masa yang akan datang. TVRI ini ke depan nanti harus menjadi sebuah rumah agregator yang tidak hanya berkutat dalam masalah broadcasting ya, karena TV ini nanti era menikmati TV sudah tidak ada lagi seperti zaman kita waktu muda, waktu kecil, ya mungkin sekarang ya, nonton TV di ruang keluarga, nonton TV dengan cara kita melihat TV ya. Sekarang kan dengan konvergensi digital yang ada, TV akan dinikmati dengan cara yang berbeda. Dengan handphone bisa, dengan mobile, dengan gadget, internet semua. Jadi TV itu akan menjadi bagian dari konten. Jadi konten is the king gitu ya. Konten adalah raja. Iya, jadi konten is the king. Jadi orang akan mudah berpindah untuk melihat tayangan yang lebih menarik menurut versi mereka ya. Jadi kalau kita punya tayangan TV yang nggak menarik, dia akan cepat pindah. Karena konten aja nih. Jadi kita harus siap. Nah, TVRI harus siap dengan paradigma ini. Kita nggak boleh terlena dengan paradigma lalu. Gitu ya. Dan TVRI harus punya nanti pengembangan media baru. Makanya saya arahkan supaya TVRI punya OTT nih. Punya OTT. Ya, punya OTT sehingga nanti TVRI ya bisa berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan kalau kita lihat ini kan era TV terestrial ini lama-lama saya pikir akan semakin kecil pangsa pasarnya gitu ya. Jadi semua akan lari ke digital semua gitu. Itu nanti TVRI di masa yang TVRI akan harus begitu, harus berubah, dan saya rasa TVRI punya peluang ya sebagai lembaga negara, lembaga penyiaran yang sudah teruji asam garam ya, mestinya nggak punya masalah untuk men-switch paradigma pemikirannya tentang konsep penyiaran masa depan. Oke, let's go ya Pak ya. Oke, Pak Iman terima kasih sudah ngopi bareng di TVRI. Kita nikmati kopinya. Jangan-jangan sudah dingin Pak? Ya, masih bisa dinikmati. Masih bisa dinikmati. Teman ngopi bareng terima kasih. Kita jumpa lagi di ngopi bareng edisi yang akan datang. Saya Taufik Ertalalu.